got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Jahuri dari program studi S1 Teknik Mesin Universitas Sutomo. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang wacana. Sebelumnya kalian tahu nggak wacana itu apa? Pengertian wacana merupakan satuan bahasa terluas dan terlengkap. Wacana ditulis dari beberapa paragraf dan memiliki pemikiran yang lengkap. Wacana terbagi dua, ada wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis merupakan wacana yang menyampaikan menggunakan media tulis. Contohnya, wacana tulis terdapat dalam buku pelajaran, buku bacaan, buku novel, cerita pendek, artikel di media massa, dan sebagainya. Lisan merupakan wacana yang menyampaikannya menggunakan media lisan. Contohnya, wacana lisan yaitu pidato, presentasi ilmiah, bercakap-cakap, dan sebagainya. Wacana setidaknya memiliki bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagi pembuka, wacana berisi hal-hal yang bersifat umum. Tujuan dari bagian pembuka yaitu untuk membuka pemahaman pembaca agar bisa memahami inti wacana, sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis wacana. Yang pertama, wacana deskriptif. Wacana deskriptif yaitu wacana yang memiliki pengaruh ke pembacaan untuk membayangkan dan merasakan yang terdapat dalam wacana. Wacana deskriptif berisi penggambaran suatu hal. Penggambaran tersebut bisa berupa penggambaran bentuk, rasa, situasi, suasana, dan suara. Pembaca atau pendengar akan menggunakan imajinasi untuk membayangkan yang terdapat dalam contoh. Wacana deskriptif terdapat dalam babak pengenalan, dalam karya sastra, cerita, perjalanan wisata, dan sebagainya. Yang kedua, wacana argumentatif. Wacana argumentatif merupakan wacana yang berisi pendapat pembuat wacana tersebut. Pendapat tersebut tidak bersifat mengajak. Untuk menguatkan pendapat, wacana argumentatif perlu dilampirkan data. Data bisa diambil dari berita, data statistik, hasil penelitian, teori dari buku, dan sebagainya. Pembuat wacana argumentatif tidak bisa memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapatnya. Yang ketiga, wacana persuasif. Wacana persuasif yaitu wacana yang berisi ajakan. Bentuk wacana ini hampir sama dengan wacana argumentatif. Keduanya sama-sama memberikan pendapat dan melampirkan data. Pembuat wacana persuasif cenderung memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti ajakannya. Wacana persuasif dapat ditemukan dalam iklan. Pembuat iklan memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti ajakannya. Iklan es contoh. Keempat, wacana ekspositif. Wacana ekspositif yaitu wacana yang berisi pemaparan sebuah konsep. Pemaparan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar. Wacana ekspositif bisa ditemui dalam buku pelajaran, esai, presentasi ilmiah, dan sebagainya. Yang kelima, wacana naratif. Wacana naratif yaitu wacana yang berisi cerita. Wacana ini mengedepankan konflik melalui alur-alur cerita sehingga membangkitkan emosi pendengar atau pembaca. Wacana naratif tidak melulu berisi dialog antar tokoh, bisa juga tidak memiliki dialog sama sekali. Contohnya, puisi. Selain puisi, wacana naratif juga dapat ditemukan dalam cerita dongeng, novel, dan cerpen. Dan selanjutnya ada pola pengembangan wacana. Yang pertama, pola pengembangan analogi. Analogi berarti pengumpamaan.
Pengembangan wacana menggunakan analogi menjadi salah satu solusi ketika mengalami kesulitan untuk mengembangkan ide. Hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan pola pengembangan analogi yaitu pembuatan wacana yang harus menyamakan pandangan, jangan sampai analogi yang digunakan tidak dipahami dengan baik dan oleh pendengar atau pembaca. Kedua, pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat bisa digunakan untuk mengembangkan paragraf menjadi wacana. Paragraf yang berisi sebab-sebab terjadinya peristiwa bisa diuraikan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan paragraf yang berisi peristiwa yang merupakan akibat dari sebab. Yang ketiga, pola pengembangan akibat sebab. Itu kebalikan dari yang tadi ya. Pola pengembangan ini merupakan kebalikan dari pola pengembangan sebab akibat. Paragraf yang berisi akibat dipaparkan terlebih dahulu, kemudian disusul paragraf yang berisi sebab-sebab terjadinya peristiwa. Itu saja materi saya yang video kali ini. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa, dan saya izin pamit mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.